Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, supaya dengan firman Tuhan hidup dan iman kita dibangun, diteguhkan dan dikuatkan, dan kita semakin memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan kebenaran yang menjadi pedoman hidup bagi kita. Firman Tuhan yang adalah penolong bagi kita. Dan bahkan firman-Nya akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan menyingkapkan, menyatakan kebenaran firman-Nya, sehingga kita bisa menangkap dan juga mengerti dan menghidupinya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, nyatakan dan singkapkan kebenaran firman-Mu atas kami. Dan urapilah kami, sehingga kami bisa menangkap rema dari firman-Mu. Bahkan kami bisa mengerti kehendak-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Timotius 6 ayat 10. Saya bacakan untuk kita semua. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat dikasih Tuhan, setiap orang pasti butuh uang. Ya, orang hidup maksudnya, bukan anti uang. Ya, saya percaya kita pun juga butuh uang. Ya, seringkali uang ini menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan. Tetapi saya mau beritahu saudara, jangan sampai hati kita melekat kepadanya. Alkitab katakan, jangan sampai engkau cinta uang. Karena orang udah cinta, itu untuk yang dicintai, orang akan lakukan apa saja. Untuk yang dicintai, kadang-kadang berkorban pun dilakukan. Bukankah Tuhan pun juga memberikan gambaran seperti itu untuk kita? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan hidup kita, akan manusia, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Karena apa? Cintanya yang begitu besar, kasihnya yang begitu besar, sampai Dia mau berkorban. Wah, itu luar biasa kan? Karena itu terhadap uang, jangan sampai begitu. Ya, kita butuh uang betul, tetapi bukan cinta uang. Ya, kalau orang dah cinta uang, akan melakukan apa saja. Bahkan dikatakan, ya, oleh memburu uang, orang sampai menyimpang dari imannya. Anda nggak ingat dosa lagi, ya, nggak ingat firman Tuhan apa yang boleh dan tidak boleh, ya, demi uang. Kadang orang sampai, ya maaf nih, contoh Yudas Iskariot, terima uang dari imam-imam untuk menjual Yesus. Di waktu-waktu zaman-zaman ini juga tidak sedikit orang yang karena demi uang akhirnya menyimpang dari imannya, bahkan tanda kutip menjual imannya. Ya, hati-hati jangan sampai itu terjadi. Ya, semua terjadi karena ada cinta uang, demi uang. Ya, pelayanan juga butuh uang. Orang hidup butuh uang, tetapi jangan kita melekat kepadanya. Uang itu hanya alat, ya, alat transaksi, alat jual beli dan sebagainya. Jadi sekali lagi itu alat saja, jangan sampai kita melekat kepadanya. Ya, dikatakan oleh memburu uanglah orang menyimpang dari imannya, bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, siap menderita, bahkan sampai maaf nih, siap mati demi uang. Kok bisa gitu? Jadi kalau kita perhatikan contoh-contoh yang zaman ini, orang tahu kan kalau yang namanya merampok itu risikonya bisa ditembak juga sama polisi gitu ya. Ya, tetapi kenapa orang masih melakukan?
Ya, bukankah ketahuan jamber itu bisa dimasak, bahkan dibakar hidup-hidup? Sering kejadian kan berita-berita yang demikian. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukan kejahatan seperti itu? Ya, hati-hati ya. Jangan sampai ya hati kita, hidup kita melekat kepada uang itu. Tetap kita butuh uang, kita gunakan uang itu justru ya semestinya untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan kita melekat dan mencintai uang, tapi cintailah Tuhan dan uang itu sebagai alat atau sarana. Ya, kalau kita menempatkan itu dengan benar, maka kita akan dijauhkan dari penyimpangan-penyimpangan. Kalau kita lebih cinta Tuhan, ingat kita dikatakan kan persamaannya apa? Tuhan itu dengan siapa yang dibandingkan? Dengan Mamon. Mamon itu diantaranya adalah uang juga, kekayaan, harta. Ya, jangan sampai kita mendua, apalagi sampai mencintai uang, karena itu akar segala kejahatan. Wah, ngeri sekali. Ya, untuk uang orang siap berbuat jahat, untuk uang orang bahkan murtad meninggalkan Tuhan, untuk uang kadang orang sampai tidak lagi takut dosa, nggak takut lagi dengan firman Tuhan. Yang penting dia dapat uang. Karena cinta uang, orang gelap mata dan akhirnya tidak sedikit diantaranya adalah meninggalkan Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua ya, gunakan uang yang bagian dari berkat Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan. Pakai uang untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberkati orang lain, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, ya, anak, istri di rumah, ya, bekerja, oke, ya, dapat uang, gunakan dengan bijak, bukan melekat kepadanya. Kalau itu bukan uang bagian kita, kembalikan kepada yang berhak, ya, jangan mengintip dompet orang. Jangan mengingini uangnya orang. Kalau orang cinta kan kadang-kadang tanda kutip sampai gila-gilaan gitu loh. Itu uangnya siapa juga diingini, ya. Itu berbahaya. Orang kalau sudah gelap mata karena cinta uang, bahkan menghalalkan segala cara, bahkan tidak lagi peduli dengan firman Tuhan. Hati-hati, itu sangat mengikat dan membelenggu orang. Karena itu mari pastikan kita tidak demikian. Pastikan kita cinta Tuhan, bukan cinta uang. Jadikan uang itu alat. Jadikan uang itu sarana untuk kita boleh melayani Tuhan, untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan juga mencukupi akan kebutuhan keluarga kita. Sekali lagi, jangan cinta uang, karena itu akar kejahatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini, di mana kami janganlah jadi orang-orang yang cinta uang. Karena cinta uang orang menghalalkan segala cara. Kami mau cinta Engkau ya Tuhan. Dan uang hanyalah sarana dan alat untuk kami melakukan aktivitas bahkan pelayanan kami. Supaya Tuhan menolong kami. Supaya kami bijaksana di dalam kami menggunakan uang. Sekali lagi, jaga hati kami, jaga hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan dijauhkanlah dari kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, kesehatan, kekuatan, segala berkat-berkat Tuhan kiranya menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah bersemangat, tetaplah maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.